Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti Ihwani, kelas PGSD 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan membahas materi perencanaan pembelajaran, yaitu uraikan definisi umum dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran David Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran dibuat secara tertulis. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaudi Sukmadinata mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Keempat, yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Dalam pendekatan masalah khusus dalam pembelajaran atau sering dikenal dengan istilah SME, mendeskripsikan bahwa pendekatan ini akan menciptakan pembelajaran yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Perumusan tujuan yang jelas dalam pembelajaran menjadi sangat penting disebabkan beberapa alasan. Pertama, perumusan tujuan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Suatu proses dikatakan berhasil apabila siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman dan paduan kegiatan siswa. Guru juga dapat merancang tindakan-tindakan yang dapat membantu siswa belajar. Ketiga, yaitu tujuan pembelajaran dapat membantu guru mendesain sistem pembelajaran seperti menentukan materi, metode, strategi, alat, media, dan sumber belajar, juga merancang alat evaluasi. Keempat, yaitu tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai contoh dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran serta menentukan daya serap siswa dan kualitas institusi itu sendiri. Penjabaran tujuan pendidikan nasional menghasilkan hierarki tujuan pendidikan sebagai berikut, yaitu pertama, tujuan pendidikan nasional, kedua, tujuan institusional atau lembaga, ketiga, tujuan kurikuler, keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, kelima, tujuan instruksional tujuan pembelajaran umum, keenam, tujuan instruksional tujuan pembelajaran khusus. Dan pembahasan kedua yaitu uraikan taksonomi tujuan pembelajaran dalam ranah, yaitu pertama, kognitif. Tujuan kognitif atau ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang tertinggi yang meliputi 6 tingkatan, antara lain yaitu pertama, pengetahuan. Pada level atau tingkat terendah dimaksud sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Kedua, pemahaman. Pada level atau tingkatan kedua ini
Pemahaman diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu dapat dalam bentuk translasi atau mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Ketiga yaitu penerapan. Pada level atau tingkat ketiga ini, aplikasi dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Keempat, analisa. Analisa adalah kategori atau tingkatan keempat dalam taksonomi Bloom tentang ranah atau domain kognitif. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Kelima, sintesis. Level kelima adalah sintesis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi. Keenam, evaluasi. Level keenam ini dari taksonomi belum pada ranah kognitif adalah evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Ketiga, ranah efektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Pertama itu penerimaan, kedua responsif, pembahasan ketiga yaitu uraikan tentang dimensi pengetahuan. Yang pertama faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan disiplin akademik, pemahaman, dan penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Kedua yaitu konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan di antara mereka lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun seperti skema, model mental atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Pembahasan keempat yaitu uraikan cara menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, dan D. Cara menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, D, dan D. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain yaitu tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Contoh dari tujuan pembelajaran yang baik dan benar yaitu dengan mengamati contoh, siswa dapat membaca teks deskriptif tentang benda, condition, audience, behavior, hidup dan tak hidup dengan lancar. Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda padat dan cair. Minimal 3. Siswa dapat menyebut bunyi sila kedua dengan benar setelah membaca teks audience, behavior, condition, Pancasila. Setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar, siswa kelas 1C A dapat menjawab soal matematika secara tepat. Siswa kelas 2 dapat mengidentifikasikan masalah instalasi dengan benar A, B, C, atau D. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil pembelajaran yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap baru. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan dari keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan
baik pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam konteks pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.